Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Patok Dalang Surodadi. Tiap malam Jumat jemaah ke masjid pakai jubah. Terletak di Surodadi, Kedung, Jepara. Makam Patok Dalang kini sudah dibuka untuk umum di Hall Sahib makamnya sejak 5 tahun lalu. Disebut Patok Dalang karena dulu menurut pemutaran Kiai Hambali, tokoh setempat, sering terdengar suara dalang dan gamelan wayang yang keluar dan terdengar nyaring dari titik pohon nisan berada yang dulu masih ditumbuhi pepohonan. Awalnya tidak banyak warga Surodadi yang mengenal dan merawat makam Mbah Patok Dalang. Tapi akhirnya banyak warga luar desa yang justru ziarah ke sana. Salah satu tokoh agama yang dulu sering ziarah ke makam Mbah Patok Dalang adalah Kiai Anwar, Teluk Kulon, Kalimayatan, Jepara. Kiai Mas Dukuh Ridwan, Soan Kedung, Jepara juga sering ziarah ke makam tersebut. Saat tengah malam, ia sering mengetuk pintu rumah Kiai Nur Hadi, putra Kiai Muhammad Tosim, ulama setempat, untuk diantar ziarah karena rumahnya sangat dekat dengan makam. Makam Mbah Patok Dalang disebut-sebut bernama Habib Abdullah Bafaki. Diketahui Habib Lupi bin Yahya Pekalongan dan Kiai Muhaimin Gunarto Parakan dulu sering ziarah ke makam Mbah Patok Dalang. Namun Habib Abdullah Bafaki baru dikenal sejak Habib Lupi ziarah ke makam tersebut. Kepada Kiai Nafi, tokoh agama setempat, Kiai Minan Pakar pernah menyatakan kalau Mbah Patok Dalang sangat suka dengan sholawat dan selama masih hidup. Kalau masyarakat sekitar ingin membangun proyek atap, maka Kiai Minan meminta supaya niatnya bukan memayungi makam tapi memayungi masyarakat Surodadi. Saat ziarah ke makam tersebut, Kiai Minan diceritakan tidak diperbolehkan masuk kawasan Surodadi kecuali setelah 10 jam malam. Kiai Minan pernah harus menunggu untuk ziarah sejak Isya. Siapa yang menyegah Mbah Patok Dalang dan para wali yang ada di Surodadi? Menurut Kiai Minan, Surodadi itu secara alam sudah terang bercahaya saking banyaknya makam wali di sana. Dia makam Mbah Patok Dalang dikisahkan ada seekor singa yang berjaga sosok Mbah Patok. Kata Kiai Minan, Mbah Patok Dalang katanya selalu memakai jubah hijau. Kata Habib Lupi, tiap malam Jumat Mbah Patok Dalang sering datang ke masjid setempat. Makanya beliau berpesan agar warga tetap menjaga makam Mbah Patok Dalang. Itu bukan makam Dalang tetapi seorang wali Allah. Habib Lupi juga mengatakan pusat wilayah Surodadi adalah Patok Habib Abdullah Bafaki tersebut. Anehnya, nisan makam tersebut selalu terlihat meski wilayahnya tersebut
sedang banjir. Penurunan ini disampaikan oleh Gus Fatah Kiai Tosim yang rumahnya sebelahan dengan makam. Saat banjir bandang tahun 80-an, Gus Fatah bersaksi atas masih kecil dia pernah melihat seorang berpakaian sorban putih keluar dari arah nisan tersebut. Anehnya, katanya sesok tersebut tidak basah kuyup. Selain Mbah Patok Dalam, di Sorodedi ada 2 makam wali yang sangat dihormati oleh warga sekitar, yakni Mbah Nemeng alias Sumodirjo dan Mbah Berasan. Disebut Nemeng karena konon dulu beliau menjadi tokoh yang menjadi perisai saat tokoh lain tidak ada yang mampu menjaga desa dari segala bencana dan petak lahir dan batin. Sementara Mbah Barasan disebut Mbah Barasan karena dulu memiliki pekerjaan sebagai penjual beras di Surodedi. Menurut cerita timur masyarakat sekitar, Mbah Barasan pernah dibegal di tengah sawah oleh seorang begal bernama Mbah Brengsong. Usia dibegal, berasnya kocor kacir hingga kemudian dikenal sebagai Mbah Barasan. Nama asli Mbah Barasan adalah Abdul Wahab. Makamnya sudah lama diketahui masyarakat, tapi hallnya baru diadakan beberapa tahun terakhir sejak Kiai Muhammad Tosim, ulama setempat, menggelarnya untuk pertama kali. Wallahu alam, kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.